Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 12 Oktober 2022. Bulan lalu kita sempat mengangkat topik tentang inflasi di Sulawesi Tengah karena pada saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan ada beberapa provinsi dan juga kabupaten kota yang mendapatkan angka yang tinggi begitu untuk kasus inflasi begitu. Dan kemudian di bulan lalu kami telah mendapatkan data-data dari beberapa narasumber yang hadir di bulan lalu pada saat kami menyiarkan dialog tersebut. Ada dari Biro Ekonomi Setdaprov Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian juga dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Ahli Ekonomi Akademisi Untar. Nah, kali ini kami masih akan membahas tentang lajunya inflasi yang ada di Sulawesi Tengah. Apakah kemudian inflasi, kabar yang terbaru yang kami dengar bahwa dari BPS sendiri tidak mendapatkan bantuan dana begitu dari Kementerian Keuangan, sehingga kemudian apakah perlu dana yang tak terduga. Nah, kami akan bahasnya bersama dengan 3 narasumber yang telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah. Seperti apakah kemudian dampak ini akan berakibatkan kepada kestabilan ekonomi untuk masyarakat Sulteng. Ada 3 narasumber yang telah bergabung bersama kami. Yang pertama adalah Indra Prasetyo Wibowo, SST MPWP, Ketua Tim Inflasi dan Statistik Distribusi BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat malam, Mas Indra. Selamat malam. Ya, hadir bersama kami Mas Fadli Akbar, SHMKN, Analis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah. Selamat malam, selamat datang Mas Fadli. Baik, dan juga hadir bersama kami Muhammad Alis Jirimu PhD, Ahli Ekonomi Akademisi Untar yang juga pada bulan lalu sudah berhadir dan bergabung bersama kami dan pada saat itu pun juga sudah menyampaikan berbagai data tentang kenapa kemudian Sulteng memiliki atau mempunyai data inflasi yang tinggi begitu. Pak Alis, selamat datang kembali. Selamat datang. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami juga nanti akan mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0451452414. Baik, kita akan langsung memulaikan untuk dialog kita di Sulteng Kendalikan Inflasi, Perlukah Dana Tak Terduga. Saya langsung ke Mas Indra dulu. Mas Indra, sebelum saya akan menyoroti tentang tema kita begitu, apakah benar kemudian kita tidak mendapatkan bantuan dari Kemenkeu karena datanya hanya Sulawesi Tenggara saja begitu. Tapi sebentar, gimana kemudian gambaran inflasi saat ini, Mas? Dari BPS sendiri, apa yang menjadi informasi terakhirnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. BPS secara rutin mengeluarkan data inflasi yang dirilis setiap hari kerja pertama awal bulan. Nah, terakhir kami melakukan rilis angka inflasi untuk kondisi bulan September 2022 itu tanggal 3 Oktober 2022. Baik, 3 Oktober 2022. Ya. Di sana disebutkan bahwa perolehan angka inflasi sampai dengan kondisi September untuk angka gabungan di Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari kedua kota, Kota Palu dan Luwuk itu sebesarnya 0,50%. Oke. Jadi ini angka gabungan dari kedua kota. Kemudian angka inflasi tahun kalendernya sebesar 5,55% dan year on year dari bulan September ke September sebesar 6,73%. Jadi ini angka ini agak cukup cukup rendah gitu dibandingkan dengan kota-kota lainnya karena kita tahu bahwa di bulan September kemarin ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan atau pengurangan subsidi BBM begitu ya. Dan memang dampaknya cukup besar. Tapi kita lihat di bulan September itu tidak hanya BBM yang berpengaruh, namun ada juga komoditas-komoditas lain yang menekan angka inflasi sehingga angka inflasi kita 0,5%. Baik. Di bulan ini September. BPS merilisnya tiap bulan di awal bulan gitu. Di awal bulan, di awal hari kerja bulan pertama setiap bulan. Oke, dan kemudian 3 Oktober bahwa berita resmi dari statistik menyatakan merilis perkembangan indeks harga konsumen gabungan Sulteng September 2022 itu sebesar 0,50% gitu. Ya. Baik, untuk breakdown per kotanya, Kota Palu dan Luwuknya di angka berapa persen, Mas Indra? Kalau di Kota Palu sendiri, angka inflasi bulanannya artinya perbandingan harga dari bulan Agustus ke September itu terjadi inflasi sebesar 0,52%. Sedangkan di Luwuk ini jauh lebih rendah lagi, sebesar 0,37%. Oke. Begitu. Oke. Artinya ini ada penurunan atau peningkatan dibanding dengan rilisan sebelumnya, Mas Indra? Dibandingkan dengan bulan Agustus, tetap terjadi kenaikan harga. Rata-rata harga secara umum tetap mengalami kenaikan. Namun kan kalau bicara mengenai inflasi, kita juga melihat bahwa angka inflasi itu terjadi karena ada kenaikan harga barang dan ada juga yang mengalami penurunan demikian. Sehingga terciptalah angka. Baik. Saya ke Mas Indra dulu. Sebelum saya kembali ke, maksudnya sebelum saya ke kedua tamu saya, masih dengan Mas Indra. Mas Indra, ini kan kemudian Presiden Joko Widodo bulan lalu pun juga sudah memberikan sentilan begitu kepada Provinsi Sulteng dan juga 2 kota, Palu dan Luwuk. Artinya pada saat itu BPS kemudian bagaimana meresponnya?
Kalau BPS kerjanya kan hanya men-capture ya Meng-capture kondisi saja. lapangan. Oke. Jadi kami tidak tidak ada intervensi, tidak ada langkah kebijakan yang diambil oleh BPS. Jadi langkah Kami kebijakan tugasnya hanyalah meng-capture. melihat data lapangan, kemudian Oke. kita melaporkannya seperti itu. Oke, jadi berarti sentilannya harusnya ke Pemprov atau ke dinas terkait begitu? Benar sekali. Baik, oke. Saya pindah ke Pak Alis dulu. Pak Alis, bulan lalu kita juga mengundang Pak Alis begitu, dan kita sudah dapatkan data-data. Kemudian ada yang namanya core inflation dan segala macam. Pak Alis sudah paparkan gitu. Nah, data terbaru dari rilisan BPS 3 Oktober 2022, kita di angka 0,50 untuk dua gabungan kota. Kemudian untuk Kota Palu sendiri di 0,52, Luwuk 0,37%. Apakah data ini kemudian memburuk atau justru membaik begitu loh? Jadi gini, kalau yang bulan Agustus lalu, intinya itu adalah kepada core inflation. Maksudnya kepada 9 bahan pokok yang ada. Kita bahas itu juga Itu pada kita saat bahas itu. lalu. Tetapi sekarang lain. Nah, yang lalu BBM, kenaikan BBM berpengaruh secara tidak langsung. Tapi sekarang BBM khususnya Pertalite dan solar itu berpengaruh langsung. Oke. Apa buktinya? Buktinya adalah poin pertama andilnya yang tinggi adalah BBM, itu 0,79. Sementara yang volatile food itu hanya telur ayam. Telur ayam ras. Telur ayam ras dengan ikan calak. Kalau kita buat ranking 10. Nah, di situ dua saja yang volatile food atau core inflation, telur ayam ras dengan ikan cakalang. Tapi ada yang administrative inflation. Maksudnya apa? Inflasi yang sebenarnya diatur oleh pemerintah. Justru itu yang menjadi penyebab daripada kecenderungan peningkatan harga-harga saat ini. Apa itu? Transportasi. Oke. Nah, di dalamnya itu komponennya transportasi mesti kita jabarkan lebih jauh. Ternyata di dalam transportasi itu adalah transportasi pribadi. Kemudian ada juga angkutan transportasi antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi. Nah, ini yang berpengaruh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan kita lihat periode September itu adalah penerimaan siswa. Siswa baru. Nah, ternyata yang mendorong itu adalah pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini. Oke. Yang ketiga adalah kesehatan. Itu 0,56 kalau tidak keliru. Nah, kesehatan itu pada apa? Pada obat-obatan. Ya. Sementara pada komponen yang lain rawat jalan, rawat inap itu Tidak berpengaruh. relatif tidak berpengaruh. Oke. Jadi tiga itu inti utamanya dalam menjadi penyumbang inflasi periode September. Oke, dan ini kita bicara Sultan juga, artinya Iya. semua item itu pun juga berpengaruh ke Sultan. Semua betul, Baik. betul, semua berpengaruh itu. Kemudian saya tambahkan sedikit tadi, biasanya di awal bulan itu yang terbit itu adalah selain data indeks harga konsumen, nilai tukar petani juga terbit bulanan. Kemudian satu yang bisa mengkonfirmasi namanya tingkat penghunian kamar hotel. Oke, tingkat hunian kamar hotel. Ya. Begitu kita periksa data transportasi udara laut itu juga tidak terlalu berpengaruh. Tingkat penghunian kamar hotel itu biasanya terbit Per bulan. bukan per bulan. Jarak 2 bulan dia. Oke, Jadi oke. yang terbit sekarang itu adalah bulan Agustus. Jadi itu yang angkanya 46, berapa 72 itu. Nah, artinya load faktornya kamar di situ itu baru belum sampai 50% di hotel, khususnya hotel-hotel yang berbintang. Oke. Jadi gitu untuk mengkonfirmasinya. Baik, baik. Jadi ada beberapa item yang kemudian berpengaruh begitu menurut Pak Alis tadi ya. Nanti saya akan kembali ke Anda begitu Pak Alis. Saya ke Mas Fadli dulu. Dari Bank Indonesia. Mas Fadli, ketika ada data-data dikonfirmasi begitu, inflasi kita cukup tinggi mulai dari Agustus kemudian September, dan ini sudah mendapatkan sorotan dari Presiden juga begitu. Dari BI sendiri kemudian seperti apa responnya pada saat itu? Iya, terima kasih Mas Julius. Mungkin kami dari Bank Indonesia gitu ya, mungkin mencoba menjelaskan bahwa pada prinsipnya setelah kami mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi yang ada, tentu yang kami lakukan pertama kali adalah melakukan assessment alias pendalaman gitu ya terhadap
kondisi yang ada, kita coba lakukan analisa seperti apa sih kira-kira mungkin faktor-faktor penyebab atau faktor-faktor pendorong terjadinya inflasi ini. Kemudian kita coba kaitkan dengan kondisi kekhasan yang ada di provinsi kita di Sulawesi Tengah, untuk kemudian kita coba carikan bentuk-bentuk rekomendasi yang bisa ngehit gitu, yang bisa menjawab tantangan yang ada. Ya. Nah, setelah itu tentunya kita akan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dengan dinas teknis terkait, untuk selanjutnya kita mungkin bisa lakukan langkah-langkah yang bisa membantu kondisi agar menjadi lebih baik. Seperti itu mungkin garis besarnya. Asesmennya dilakukan kemana aja dan dilakukan untuk siapa saja pada saat itu, Mas Fadli? Artinya kalau kita bicara tentang inflasi, asesmen tentu dilakukan secara menyeluruh untuk mengcapture kira-kira faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong-pendorong inflasi itu. Gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahlis gitu ya. Itu coba kita dalami lagi, apakah memang barang-barang atau komoditas yang terjadi inflasi itu misalnya memang disebabkan karena transmisi dari kebijakan harga misalnya dari BBM, atau memang karena ada faktor yang lain gitu. Misalnya tadi disebutkan contoh komoditas seperti telur ayam gitu. Nah, itu tuh dia mengalami kenaikan, itu tuh kita mesti cari tahu gitu kira-kira faktor pendorongnya tuh apa. Apakah itu transmisi dari BBM misalnya, karena sebelumnya sudah ada kebijakan kenaikan harga BBM, atau bukan dari situ. Nah, seperti itu misalnya. Baik, pemirsa, kami membuka line telepon untuk kali ini bergabung bersama kami di 0451 452 414. Kita masih membahas lanjutan dari tingkat inflasi yang tinggi begitu di Sulteng, dan ada dua kota yang juga mendapatkan sorotan, yaitu Palu dan Luwuk. Anda dapat bergabung bersama kami di 0451 452 414. Hadir dari malam hari ini dari BPS, Bank Indonesia, dan juga pengamat ekonomi atau ahli ekonomi begitu. Saya kembali ke Mas Indra. Mas Indra, kita akan masuk nih, saya mulai ke spesifik untuk topik begitu. Benarkah kemudian Sulteng ini tidak mendapatkan dana dari Kementerian Keuangan begitu, Mas? Ada isu yang kemudian mengatakan itu hanya Sulawesi Tenggara saja, Mas, untuk diberikan bantuan. Mungkin informasi itu bisa dikonfirmasi sama yang kami tidak Bank Indonesia. Oke, ada informasi seperti itu, Mas Fadli? Saya belum dapat. Iya, mohon maaf Mas Julius. Itu juga tidak didapatkan. Oke, baik. Jadi tidak ada informasi seperti itu bahwa kemudian ini bantalan atau bantuan dana ini tidak didapatkan oleh Sulteng begitu. Baik, artinya saya ke Mas Indra, apa yang harusnya dilakukan oleh kita bersama begitu, Mas, khususnya Sulteng? Adanya faktor-faktor tadi yang sudah dijabarkan oleh Pak Alis. Iya, mungkin begini ya, tadi seperti yang ditanyakan Mas Julius ya. Apakah ada transfer dari Kementerian Keuangan? Kalau sampai informasi itu kami belum dapat informasinya. Tapi yang jelas begitu dari pertemuan-pertemuan pendahuluan ya, sebelum ada kebijakan pengurangan subsidi BBM ini, memang sudah ada pertemuan dengan Mendagri begitu. Nah, di sana di kepala-kepala daerah juga dikumpulkan melalui daring ya. Iya, Zoom. Pada saat itu kita melihat gubernur kita juga melakukan Zoom. Ya. Di situ memang sudah ada kebijakan-kebijakan yang disiapkan untuk menghadapi kebijakan pengurangan subsidi BBM. Nah, itu actionnya itu memang ditangani oleh Pemprov ya. Pemda. Baik. Mas Indra, tahan dulu. Saya penerima telepon dulu. Siap. Untuk yang sudah bergabung bersama kami, nanti kita akan lanjutkan kembali begitu yang menjadi penjelasan Mas Indra. Selamat malam. Bicara langsung. Selamat malam. Selamat malam. Iya, bicara langsung dari Ibu Angel di Palu. Iya. Baik, Ibu Angel, apa yang menjadi pertanyaan atau opininya? Pak, ini kan saya ada lihat di media sosial. Ada dibilang-bilang itu sama Menteri Keuangan kita mau resis 2023. Maksudnya itu bagaimana kita mau jatuh miskin atau bagaimana ini gara-gara inflasi ini atau bagaimana itu? Saya orang awam begini tidak mengerti. Pas saya nonton TVRI bicara inflasi, siapa tahu bisa disampaikan gitu. Kita juga warga-warga yang tidak paham ini bicara keuangan, jarang tahu apa yang kita mau lakukan. Artinya sederhananya bagaimana kemudian masyarakat awam begitu kita bisa menjaga stabilitas keuangan kita begitu di tengah-tengah inflasi ya. Jangan nanti kita tahu kita tidak bisa kita
yang punya cicilan apa semua segala macam itu kan Pak, bagaimana oke. Baik, resesi, oke. Ya, baik. Terima kasih Ibu Angel di Palu. Teman-teman bisa diperbaiki audionya, mungkin bisa lebih dinaikkan lagi sehingga kami bisa mendengarkan secara jelas begitu apa yang disampaikan oleh penelpon tadi. Kalau tidak salah menangkap ini tentang resesi ekonomi begitu di 2023. Nanti akan saya minta tanggapannya juga dari ketiga narasumber saya. Saya kembali ke Mas Indra lagi. Jadi Mas Indra, kemudian apa yang harus diambil begitu? Tadi sudah terputus kerjasama dengan Pemprov dan apa kemudian selanjutnya? Iya, tadi mungkin saya ulangi bahwa garda terdepan memang di level Pemda ya. Pemda sebagai eksekutor begitu ya. Jadi sudah ada berbagai kebijakan, salah satunya contohnya ini belanja tak terduga tadi ya. Oke. Jadi ada peluang di situ bahwa pemerintah bisa memanfaatkan bagian dari APBD-nya gitu. Salah satunya dari belanja tak terduga. Kemudian ada juga dari belanja dana transfer dari pusat, itu sekian persen, 2% kalau tidak salah ya Pak Hans. Ya, betul. Kemudian juga dan berbagai skema lainnya. Itu tujuannya barangkali juga tadi menyambung dengan pertanyaan yang kita telepon tadi ya. Ibu dari Angel. masyarakat kami bagaimana begitu kan. Jadi pemerintah itu tidak tinggal diam gitu ya. Jadi sebelum kebijakan ini diambil, pemerintah juga sudah menyiapkan ancang-ancang begitu ya. Sehingga khususnya bagi masyarakat yang menengah ke bawah begitu ya. Menengah ke bawah itu ada perlindungan sosial, bantalan sosial yang disiapkan oleh pemerintah sehingga tidak terlalu berdampak kepada mereka. Itu di satu sisi. Di sisi lainnya di pengendalian angka inflasi juga barangkali tim pengendali inflasi daerah TPID ya? TPID itu juga punya action-actionnya. Oke. Di beberapa daerah mungkin di Luwuk juga itu saya dengar ada operasi pasar yang digalakkan juga. Begitu. Itu salah satu mungkin beberapa kebijakan. Di lain sisi ada juga berbagai program kebijakan jangka menengah dan jangka panjang ini. Baik, nanti saya akan tanyakan jangka panjang dan menengahnya seperti apa begitu. Saya ke Pak Alis dulu. Pak Alis, ini menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Mas Indra begitu dari BPS. Artinya kebijakan pun juga sudah diambil seperti adanya TPID, operasi pasar, skema-skema yang lain, APBD begitu. Apakah ini kemudian sudah dianggap jitu dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah gabungan dari semua stakeholder dan juga nanti bisa disambung apa dampaknya kepada resesi kita di 2023 untuk masyarakat awam? Baik. Ya. Ada 2 poin yang hendak saya garis bawahi. Yang pertama itu adalah deteksi dini daripada penyebab inflasi tersebut. Bulan ke bulan itu berbeda. Oke. Bulan September itu karena administrative inflation, jadi inflasi yang diatur oleh pemerintah. Di hulunya itu adalah bahan bakar, di hilirnya adalah transportasi. Nah, kemudian yang kedua adalah benar tadi soal optimalisasi TPD. Bulan lalu kita sudah bahas bagaimana saya melihat data dari dari Perindak itu data hariannya terhadap volatile food, terhadap inflasi itu tersedia sangat terstruktur dengan baik. Terstruktur dengan baik, kemudian sistematis dan sangat sempurna. Nah, artinya ini menjadi modal kita untuk mengantisipasi berikutnya. Nah, dan itu sudah dilakukan seperti misalnya lalu beberapa ikan yang menjadi penyebab pendorong inflasi itu sudah diantisipasi. Nah, sekarang bahkan misalnya saya ambil contoh ikan lajang dan selar. Justru bulan September itu malah tidak minus, lagi deflasi malah. deflasi. Nah, itu sudah antisipasi. Nah, yang paling penting bagi kita itu adalah TPID itu dari sisi kelembagaan merupakan inisiatif daripada BI. Kemudian kenapa sampai demikian? Karena walaupun BI itu mengawal di sektor moneter, tetapi di sektor real juga turut berpartisipasi. Dan saya menganggap bahwa secara kelembagaan ini adalah milik provinsi. Nah, intinya adalah kolaboratif memantau setiap kali daripada core inflation atau inflasi inti yang sembako itu ditambah dengan administrative inflation. Nah, dengan cara kolaboratif maka stabilitas harga itu bisa dipantau. Baik. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Ibu Angel tadi resesi. Untuk resesi, kita harus pahami dulu. Resesi itu adalah ketika laju pertumbuhan ekonomi 2 triwulan berturut-turut itu mengalami negatif. Nah, seperti yang ini. Belajar dari pengalaman pandemi yang lalu,
Sulteng sebenarnya tidak mengalami resesi karena Oke. apa? Hanya satu kali, hanya satu triwulan saja negatif. Dan ditolong oleh dan harus kita pahami bahwa itu ditolong karena laju pertumbuhan Ekonomi ekonominya kita Morowali. baik. Oke. Morowali yang Ya, 28%. karena banyak pertambangan nikel di Banyak sana pertambangan juga nikel. begitu. Dan itu Ya. sebenarnya tidak inklusif sebenarnya. Oke. Nah, harapan saya Pemda sebagai garda terdepan dalam ini Pak, khususnya biro ini fungsi koordinatif ada Biro di ekonomi begitu? biro ekonomi itu secara rutin Baik. bukan hanya memantau volatile food atau inflasi inti, tetapi juga yang terjadi pada bulan ini Pak, bulan September ini administrative inflation. Jadi Oke. inflasi karena yang semua harga-harganya diatur oleh pemerintah. Tentu secara real sebenarnya di lapangan yang jadi masalah itu adalah kemarin di Sulawesi Utara dan Gorontalo saya juga lihat antrian yang di SPBU itu menjadi Baik. masalah utama Baik. kita sebenarnya. Oke. Jadi artinya sederhananya kita tidak perlu takut juga antara inflasi dan resesi begitu di 2023 ini yang juga menjadi pemberitaan dunia begitu. Iya, dunia pun sudah mengalami apa yang namanya stagflasi. Diam ekonominya, terjadi inflasi. Oke. Itu sudah pernah beberapa bulan lalu. Baik. Oke, saya kembali ke Bank Indonesia ya, Mas Fadli. Mas Fadli, ini kan pun juga Bank Indonesia sangat sering begitu mengadakan yang namanya operasi pasar gitu dengan berbagai dinas atau instansi terkait. Apa yang kemudian akan menjadi benefit atau privilege ketika ini terus dilakukan ke masyarakat? Iya, mungkin merespon pertanyaan ini gitu ya, dapat kami sampaikan bahwa tujuan utama dari program turun langsung kita ke masyarakat lewat kegiatan pasar murah atau operasi pasar itu memang bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Bank Indonesia, BPS semuanya hadir begitu. Yes, betul. Dengan Artinya yang lain. kita berkolaborasi, bersinergi gitu ya, intens dengan teman-teman dari Pemda, dari instansi lain termasuk dari BPS. Itu kita coba lakukan yang namanya kegiatan-kegiatan pasar murah atau operasi pasar yang memang ditujukan khususnya kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan terdampak terhadap inflasi ini. Nah, harapannya agar daya beli masyarakat ini yang memang sebelumnya itu terdampak dengan adanya perkembangan inflasi itu bisa tetap terjaga, termasuk juga tingkat konsumsinya bisa tetap optimal gitu. Mungkin seperti itu. Baik. Saya akan kembali ke pertanyaan yang kemudian pun juga ditanyakan bahwa resesi 2023 banyak beredar di media sosial dari Menteri Keuangan, apa yang mesti dilakukan sebagai masyarakat begitu. Dampak yang terjadi bagi kami masyarakat menengah ke bawah. Jangan sampai kebijakan pemerintah ini membuat warga tambah miskin. Oh, ini yang kemudian menjadi substansi dari pertanyaan Ibu Angel tadi begitu. Pak Alis mungkin. Dari pertanyaan ini Pak Alis yang tadi memang kita sempat terkendala dengan audio, dengan sudah adanya pertanyaan lebih deskriptif, apakah ini yang akan menjadi tambahan jawabannya begitu Pak Alis? Ya, jadi gini, tentu Indonesia tidak lepas dari kejadian internasional. Tadinya perang Ukraina dan Rusia itu perkiraannya berlangsung singkat, ternyata justru masih terus ada invasi sampai hari ini sampai begitu. Sekarang. Fenomena yang kedua kita lihat The Fed itu adalah bank sentral Amerika itu jor-joran menaikkan suku bunganya. Kita tahu bahwa sebagai pemegang kendali 20% ekonomi dunia, selain Tiongkok, selain Uni Eropa dan selain Jepang, ini tindakan Amerika ini juga akan menimbulkan dampak yang dampak ikutan pada negara lain. Ambil contoh seperti Indonesia. Baru pengumuman bulan yang lalu BI 7-day reverse repo rate itu naik ke 4,25. Ini antisipasi sebenarnya. Nah, bagaimana dengan penduduk miskin kita? Memang ada 26,12 juta keseluruhan Indonesia penduduk miskin kita yang harus dua hal yang dilindungi. Pertama adalah daya belinya, kemudian yang kedua adalah perlindungan sosialnya. Nah, pemerintah melalui Kementerian Keuangan itu tetap hadir dengan cara meluncurkan dua hal. Ada kompensasi terhadap terhadap yang pernah kita bahas pada bulan lalu. BLT BBM itu yang kemudian paling anyar begitu ya. BSU juga tenaga kerja. Itu juga
tetap antisipatif juga. Demikian dengan program-program yang lain. Oke. Nah, perkiraannya karena pada waktu itu simulasinya kita dengan pengurangan subsidi BBM bisa jadi angka kemiskinan nasional itu akan naik ke 9,9. Boleh jadi juga dengan kompensasi yang dilaksanakan itu bisa turun ke ini Pak ke 9,3. Nah, tentu tahun depan itu juga demikian. Nah, harapan saya sebenarnya pemerintah pusat adalah dengan kondisi seperti ini mengambil kebijakan, karena kita lihat bahwa yang namanya subsidi BBM itu kan banyak yang tidak tepat sasaran. Baik. Nah, sebaiknya yang dilakukan itu adalah mensubsidi industrinya. Oke. Jadi industri siapa yang kemudian disubsidi begitu? Industri pengolah yang menghasilkan BBM. Oh, ya. Walaupun sebenarnya kita itu sangat tergantung pada Singapura. Baik. Singapura, dan yang kedua adalah BBM ini karena dia future trading, perdagangan berjangka, kita transaksi sekarang, nanti bulan akan datang baru kita terima dalam bentuk minyak mentah. Tentu harus diantisipasi sejak awal. Nah, terutama yang paling penting bagi kita adalah menjaga daya beli masyarakat, dan bagi pemerintah provinsi adalah antisipatifnya bisa meluncurkan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya, tadi sudah di breakdown juga tuh sama Mas Indra begitu. Misalnya ada padat karya, kemudian yang lain. Jadi saling melengkapi dengan program nasional. Baik, pemirsa, kami terus membuka line telepon yang bergabung bersama kami di 0451452414. Kita masih di pembahasan menarik apa yang harus dilakukan oleh Sulawesi Tengah di tengah-tengahnya gempuran invasi gitu, dan juga tadi sempat ada pertanyaan tentang resesi begitu. Saya kembali ke Mas Indra. Mas Indra tadi pun juga sudah memaparkan ada capture yang kemudian akan dilakukan BPS untuk panjang dan menengah begitu, Mas. Apa yang akan menjadi langkah-langkah ke depan nantinya? Iya, dari BPS ya, kami terus berupaya bagaimana tadi PR besarnya, tugas besarnya tupoksinya kami adalah capture tadi kondisi lapangan. Jadi kami terus bagaimana mengupayakan perbaikan metode dalam pengambilan sampel gitu ya, untuk menghasilkan data-data yang valid sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satu contohnya saat ini kami sedang melakukan survei biaya hidup namanya. Jadi ini nanti kami sedang melakukan ini selama 1 tahun penuh di 2022. Ini di Kota Palu, di Luwuk, di Morowali, dan di Toli-Toli. Jadi dengan harapan yang selama ini angka inflasi hanya dihitung di Kota Palu dan Luwuk, nanti ke depan kita akan memiliki 4 kota. Ini juga sebagai salah satu kota apa saja begitu, Mas, yang akan menjadi sasaran ke depan tadi? Kota Palu, Luwuk, Morowali, dan Toli-Toli. Morowali, Toli-Toli termasuk. Kita sudah bahas dulu Morowali begitu. Jadi ada 4 kota yang akan menjadi capturing ke depan begitu. Mas Indra, ini kita kan tahu nih program Anyar dari BPS. Saya nggak tahu ini apakah relate ke yang namanya Reksosek apa enggak tuh, tentang kalau kita bahas inflasi. Relate ke sana apa enggak nih, Mas? Sebenarnya kalau kegiatan Reksosek enggak sama sekali. Itu ada kaitannya juga dengan ini Pak, dampak pengurangan subsidi BBM ke depannya. Terkait dengan tadi ada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat. Jadi kegiatan Reksosek atau registrasi sosial ekonomi begitu. Registrasi sosial ekonomi. Ini juga nanti tujuannya adalah untuk mendapatkan basis data. Basis data sosial ekonomi seluruh penduduk di Indonesia. Nah, ini kami lakukan nanti selama 1 bulan penuh, mulai dari tanggal 15 Oktober nanti hingga 14 November. Jadi ini sensus ya. Jadi setiap warga nanti akan didata secara lengkap. Begitu. Artinya ada outputnya akan ke sana juga. Outputnya nanti adalah basis data sosial ekonomi. Tujuannya adalah sebagai data bersama. Jadi berbagai lintas kementerian dan lembaga yang menangani program-program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat. Jadi satu data begitu. Sebagai data. Ini sebagai salah satu implementasi dari satu data Indonesia. Baik, dan ini yang memang diinginkan begitu, Mas, sehingga kemudian semuanya data tepat sasaran begitu, ya kan? Artinya data ini kemudian bisa warga bisa menerima dengan baik semua manfaat, baik dari manfaat sosial ataupun juga ke ekonomi. Saya kembali ke Mas Fadli. Mas Fadli, di BI sendiri kan kita kenal itu ada 4K ya, keterjangkauan, kemudian ketersediaan, pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif begitu, Mas. Artinya Bank Indonesia perwakilan Sulteng pun juga melakukan ini, Mas, untuk kemudian membantu inflasi kita, kemudian menjaga kestabilan daya beli kita begitu di 4K ini. Iya, artinya gini Mas Julius, menanggapi yang soal 4K itu, artinya kita di level provinsi gitu ya, kita coba upayakan
berbagai hal yang bisa menjawab kebutuhan dari 4K tersebut. Misal seperti ini, satu tentang ketersediaan pasokan, itu K yang pertama, itu kita coba tingkatkan produktivitas tanaman pangan dengan berbagai macam cara. Misalnya penerapan metode-metode yang terkini, dibantu dengan pemanfaatan alat-alat teknologi yang lebih modern, misalnya alat-alat mesin pertanian yang lebih baik. Nah, itu diharapkan nanti bisa meningkatkan produktivitas dari tanaman pangan kita. Nah, kemudian di sisi yang lain, kita juga mencoba mendorong itu namanya inisiatif untuk urban farming. Artinya kami mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, gitu, khususnya untuk bisa melakukan penanaman-penanaman secara mandiri, khususnya terhadap komoditas-komoditas yang relatif mudah untuk dikembangkan. Misal cabai rawit, kita tahu sendiri bahwa hampir setiap tahun siklusnya ada momen-momen tertentu di mana cabai rawit ini harganya melambung tinggi gitu ya. Nah, kita harapkan masyarakat itu dengan program ini bisa menanam at least satu tanaman lah di pekarangannya masing-masing. Karena sejujurnya menanam cabai rawit itu tidak sesulit seperti yang dibayangkan, seperti itu. Dan itu kalau kita punya 1 atau 2 tanaman saja, itu mungkin sudah sangat membantu gitu kondisi kita di masing-masing keluarga. Nah, kemudian kalau untuk yang masalah keterjangkauan harga gitu ya, ini beberapa hal yang coba kita laksanakan adalah kita secara rutin kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan dinas terkait, misalnya dengan dinas perindak gitu, dengan BPS juga, kita coba pantau perkembangan harga pasar melalui sistem PIHPS misalnya seperti itu. Kemudian kita laksanakan juga misalnya sidak lapangan ke pasar-pasar tradisional gitu. Kemudian kita juga coba manfaatkan nih, artinya teknologi digital melalui platform-platform pemasaran online, karena di sana nanti bisa menghasilkan komoditas yang harganya lebih bersaing karena pasar itu akan lebih terbuka, seperti itu misalnya. Kemudian dari sisi kelancaran distribusi, kita juga coba koordinasikan dengan pemerintah daerah, ini gimana caranya untuk bisa memastikan barang-barang itu distribusinya antar kota misalnya, dari lumbung pangan kepada kota Palu misalnya, itu bisa berjalan dengan lancar, ya gitu. Termasuk dengan faktor-faktor pendukungnya. Misalnya kita koordinasi dengan Pertamina untuk memastikan suplai solar untuk angkutan pengangkut pangan bisa selalu tersedia, sehingga mobil-mobil pengangkut itu tidak lama di jalan, misalnya berhari-hari misalnya mengetem untuk mencari ini. Nah, kemudian kita misalnya di pelabuhan kita coba koordinasikan agar prioritas bongkar muat itu misalnya untuk barang-barang kebutuhan pokok itu bisa lebih cepat lagi, gitu, biar distribusinya bisa lebih lancar. Dan yang terakhir masalah komunikasi efektif, artinya kita coba lakukan berbagai upaya untuk menjaga ekspektasi masyarakat. Artinya dengan melibatkan komunikasi forum komunikasi pimpinan daerah misalnya, kita laksanakan rutin dengan teman-teman media massa untuk memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pemerintah itu hadir, pemerintah itu selalu aware gitu dengan kondisi yang ada, dan kita berupaya agar menenangkan masyarakat, misalnya tidak panik buying misalnya seperti itu. Kemudian untuk membelanjakan uangnya secara bijak, sehingga pasokan itu bisa tersedia secara merata, misalnya seperti itu. Oke, dari BPS pun juga sudah sering melakukan komunikasi efektif begitu Pak. Artinya sinergitas satu data terpadu ini pun juga sudah dilakukan begitu. Biasanya di forum-forum TPID juga kami hadir juga bersama Bank Indonesia dan seluruh stakeholder yang ada gitu ya. Bagaimana mengamati perkembangan angka inflasi dan kemudian langkah-langkah apa yang pas untuk dilakukan untuk mengendalikan angka tersebut. Dan angka inflasi ini setiap bulan, setiap awal kerja itu pasti dirilis. Oke, nanti berarti kita akan melihat rilisannya di November lagi begitu. Baik, saya ke Pak Alis. Pak Alis, ini kalau dari sinergitas kita menghadirkan 2 stakeholder utama begitu, BPS, Bank Indonesia. Sebenarnya memang kolaboratif begitu Pak Alis. Apakah optimisme kita nanti inflasi pun juga bisa turun, khususnya kita bicara Sulteng gitu, dengan melihat berbagai kerjasama yang baik? Iya, ada 3 poin yang dapat saya garis bawahi di situ. Yang pertama adalah kita harus antisipatif di 2 bulan ke depan. Desember itu masuk ada hari Natal, raya tahun baru, juga kemudian liburan. Nah, di sini adalah momen-momen krusial ketika kita
ada kecenderungan peningkatan harga-harga, khususnya pada inflasi inti. Yang kedua adalah itu merupakan ide yang baik tadi ketika saya malah bermimpi 13 kabupaten kota ini punya data sendiri masing-masing inflasi. Jadi tidak hanya 2 atau 4 kota begitu. Iya, bukan tidak hanya 2 atau nanti bertambah Morowali, jadi 4. Toli-Toli. Nah, gimana caranya yang tadi topik kita mengenai penyediaan perlu dana tak terduga iya. Itu sebenarnya bisa digunakan kemudian lewat APBD kabupaten, kota maupun provinsi itu bisa memperoleh data-data real tentang kita bisa kerjasama secara profesional dengan BPS. Nah, karena ada masing-masing di kabupaten. Nah, kemudian analisnya adalah bagi kami akademisi maupun BI. Terus yang ketiga adalah ini tantangan tadi dikemukakan oleh Mas Fadil tadi. Sulteng itu adalah dari 1842 desa. Ini karena mengarah ke digital marketing. Nah, kemudian idenya roadmap-nya BI itu adalah menuju ke sistem pembayaran Indonesia 2025. Ya. Nah, kita di Sulawesi Tengah itu masih ada 686 desa dari 1842 desa yang masih belum optimal. Blank spot. Oke, blank spot. Tapi sudah tersentuh, tapi masih blank spot begitu. Ada yang dominan blank spot. Blank spot. Oke. Dominan blank spot. Nah, ini juga tentu berpengaruh dalam transaksi digital. Nah, ini sayang sekali karena kejadian-kejadian seperti ini saya diskusi dengan teman di Kaltara antisipasinya itu menimbulkan panic buying. Nah, itu yang terjadi di Kaltara seperti yang ditulis oleh teman-teman di sana. Nah, dengan informasi yang simetris itu saya berharap itu bisa mendapatkan data yang akurat, dan kita khususnya pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu bisa mengantisipasi berdasarkan akar masalah kenapa sampai terjadi lonjakan harga-harga. Nah, kalau kita lihat historisnya itu lonjakannya ada di bulan November tahun lalu, kemudian Maret juga bermula, kemudian sekarang bulan lalu 0,31, sekarang 0,05. Nah, tentu kita antisipasi khususnya November, Desember. Oke. Mendekati berbagai hari raya yang kemudian dan juga pergantian tahun baru begitu. Baik, saya kembali ke Mas Indra. Mas Indra, menurut Pak Alis ini harusnya 13 kabupaten kota harusnya di-capture begitu, Mas. Akan ada jangka ke depan lagi, ini 2 penambahan kabupaten Morowali dan Toli-Toli. Untuk yang lain 9 kabupaten kota? Ya, tadi karena saya sampaikan bahwa untuk menghitung angka inflasi suatu kota itu dibutuhkan satu survei yang cukup panjang. Itu kami lakukan selama 1 tahun. Oke. Itu survei. Jadi responden di kota tersebut kita amati pola konsumsinya seperti apa. Kemudian dari sana itu yang akan kita bawa sebagai bekal dalam menghitung angka inflasi. Jadi tidak langsung serta-merta bisa dihitung angka inflasi. Oke. Namun juga tidak menutup kemungkinan untuk kota-kota lainnya. Jadi yang 4 tadi ini kan dibiayai oleh APBN ya. Dan tentu kan terbatas juga APBN ya. Jadi kita prioritas kota-kota mana yang didahulukan. Sementara kota-kota yang lain juga tidak menutup kemungkinan juga bisa dihitung angka inflasinya tadi. Seperti yang diterangkan Pak Ahli. Baik. Jadi ini kolaborasi APBD artinya ada dana-dana pun juga yang akan bisa membantu begitu. Oke. Semestinya bisa dibantu dari dana APBD. Yang tidak bisa ditangani oleh APBN, pasti ke APBD daerah juga bisa membantu. Oke. Mas Fadli, kita perlu nggak mitigasi inflasi harusnya dari BI sendiri melihatnya? Iya, artinya gini Mas, kalau kita memandang sebenarnya kebutuhan untuk kita merespon terhadap inflasi itu sebuah keniscayaan. Artinya inflasi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang selalu harus menjadi momok gitu pada masyarakat, karena biar bagaimanapun inflasi itu kan merupakan sebuah insentif gitu dalam level tertentu bagi pelaku usaha agar kedepannya ada muncul harapan-harapan dan optimisme gitu dalam mereka berusaha dan memproduksi barang dan jasa gitu ya. Nah, artinya kalau pertanyaannya seperti itu mungkin jawabannya benar gitu. Tetap harus ada mitigasi dilakukan. Dan itu sudah kita coba lakukan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan narasumber yang lain. Itu utamanya kalau di kita di provinsi tentu melaksanakan yang namanya koordinasi erat bersama-sama dengan tim pengendali inflasi daerah. TPID. Artinya seluruh stakeholder yang terlibat di situ kita coba elaborasikan
langkah-langkah upaya yang paling tepat, paling cepat dan paling layak gitu ya untuk mengatasi sebuah kondisi yang ada. Sebagai contoh, dalam beberapa waktu ke depan, insya Allah di akhir bulan ini, kita bahkan akhir tahun juga begitu mendekati. Kita berencana untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, itu bersama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Itu sesuai dengan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas TPIP di pusat, bahwa setiap daerah diharapkan dapat segera melakukan langkah-langkah pencegahan dan optimalisasi dalam pengendalian inflasi. Nah, ini rencananya kita akan laksanakan dalam bentuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik. Mas Indra, kita akan mendekati akhir tahun, ya, pergantian tahun, kemudian juga ada hari raya besar di sana begitu. Capture dari BPS sendiri, apa yang menjadi award kita bersama? Ya, kalau kita setback ke belakang ya, pengalaman tren inflasi yang sebelumnya di tahun sebelumnya. Di akhir-akhir tahun itu biasanya memang terjadi kenaikan angka inflasi begitu ya. Khususnya di menjelang Natal dan tahun baru yang seperti itu. Nah, kalau pencapaian angka inflasi kita year to date ya, sampai dengan kondisi bulan September saat ini sudah mencapai 5,55% tadi. Ini kita masih ada 3 bulan lagi ke belakang ya. 3 bulan ke depan maksud saya. Nah, pengalaman ke belakang itu di tahun-tahun sebelumnya itu akumulasi dari 3 bulan itu kurang lebih sekitar 1% gitu. Gitu. Jadi mungkin nanti sampai dengan akhir tahun mungkin kita akan menghadapi inflasi sampai dengan level 6,5%. 6,5%. Itu kurang lebih ya. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung tadi seberapa efektif tadi berbagai program kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Baik. Pak Alis, kita sudah banyak input begitu dari berbagai stakeholder. Proses juga sudah dilakukan. Outputnya pasti ke masyarakat. Masyarakat yang kemudian harus kita jaga daya stabil beli, keekonomiannya begitu. Pak Alis melihat apakah semua input dan proses ini akan bisa menguntungkan masyarakat, Pak? Bagi masyarakat kebutuhannya 2. Yang pertama adalah baik koordinasi antara provinsi maupun kabupaten kota, kita membutuhkan sebenarnya yang namanya peraturan daerah penyangga harga. Kenapa? Kita sudah bahas itu kalau tidak salah di bulan lalu. Berkaitan dengan pangan. Perda. Karena apa? Pangan ini sebenarnya semenjak 2010 itu sudah mengalami dunia sudah mengalami krisis pangan, dan kita yang harus antisipatif karena kita lebih baik memenuhi kebutuhan pangan kita di sini dulu di Sulawesi Tengah, baru bisa diantarpulaukan. Antarpulaukan. Terus yang kedua adalah bagi masyarakat masyarakat kita yang menengah ke bawah, tentu masing-masing daerah baik kabupaten kota itu sudah menjalankan program-program perlindungan sosial. Akan lebih baik lagi apabila provinsi itu bisa juga membackup di masing-masing kabupaten kota berdasarkan khususnya kepada sektor-sektor yang berkaitan dengan pangan kita. Kenapa? Karena 75% daripada kemiskinan di Sulawesi Tengah itu berada di pedesaan dan justru berada di pangan dan hortikultura. Walaupun NTP-nya hortikultura bulan September itu justru lebih tinggi, artinya lebih sejahtera ketimbang dengan gabungan. Nah, gitu yang paling penting bagi kita. Baik, sama-sama kita terus mengawal ini semua begitu ya, Mas Indra, Mas Fadli, karena bagaimanapun juga masyarakat yang harus kita untungkan, preferensinya harus yang ke sana begitu. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami ya. Tentunya ini akan menjadi tantangan pekerjaan rumah yang berat begitu untuk kita bersama mendekati pun juga di pergantian tahun menuju ke 2023, masih ada 2 bulan ke depannya akan menjadi capture dari BPS dan juga dari skema apa yang akan diambil oleh Bank Indonesia begitu. Terima kasih sekali lagi Mas Indra Prasetyo Wibowo, Ketua Tim Inflasi dan Statistik Distribusi BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Mas Fadli Akbar, analis kantor perwakilan BI Sultan. Terima kasih Bapak Alis Jirimu, PhD, Ahli Ekonomi Akademisi Universitas Sadulako Palu. Pemirsa, inilah yang menjadi akhir dialog kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Marilah bersama-sama kita menjaga skema yang sudah dilakukan oleh berbagai stakeholder dan bagaimana tentunya kita terus mempertahankan daya beli kita sehingga semua sama-sama saling diuntungkan. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.
Jakarta.